kita record dulu. Mana nih? Speedo, ini Speedo bukan mana? Baik, kita mulai ya teman-teman. Jadi kalau kita tulis, misalnya saya tulis nih ya di sini ya, sambil menunggu teman-teman yang belum datang juga nih, lumayan. Kalau kita tulis, materi yang kita pelajari ini ada kausatif, ya, kemudian ada inversion, kemudian ada redundancy, dan terakhir nanti participle. Ada sih satu lagi ya namanya apositif, tapi ini sengaja saya pecahkan untuk apositif, kita belajari belakangan nanti ya untuk yang apositif. Belajarnya kapan, Kak? Pelajaran apositif nanti itu kita pelajari setelah kita belajar klausis, karena berkaitan erat. Ya, jadi kalau menurut saya lebih efektif kalau kita mempelajari klaus dulu, baru kita belajar apositif. Ya, jadi khusus untuk yang apositif nanti ya, kita pelajari di pertemuan-pertemuan lain. Di pertemuan yang ada klausnya. Seperti itu. Jadi ini dulu teman-teman ya, yang mau kita pelajari ada kausatif, inversion, redundancy. Mungkin saya catat dulu ini biar nanti selalu saya tampilkan di setiap papan. Baik, kita mulai saja satu-satu ya teman-teman. Jadi biarpun 4 menurut saya sih ini kalau dibilang berapa materi yang kalau diukurannya besar gitu ya, itu sebenarnya kayak 2 materi besar. Satu ini saya kelompokin, satu lagi ini. Gitu ya. Jadi ada 2 materi besar. Kalau dihitung kayak ada 2 materi ya, jadi bukan 4. Seperti itu, teman-teman. Ya, baik kita masuk satu-satu dulu ya. Yang pertama ada kausatif. Ya. Teman-teman sebenarnya kausatif ini ya sudah pernah teman-teman dengar ya, baik itu dulu persiapan USM atau persiapan ujian atau dulu belajar SMA itu atau di tempat les bahasa Inggris itu sudah pasti dengar ya. Atau kalau seandainya itu yang tadi saya sebutkan semua belum pernah dengar, setidaknya pertemuan sebelumnya pada saat membahas tentang infinitif ya, itu salah satunya infinitif muncul dalam kasus kausatif, saya bilang waktu itu seperti itu ya. Namun memang saya simpen, saya bilang akan kita pelajari khusus kausatif itu di pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan berikutnya yang saya maksud itu adalah pertemuan hari ini ya, teman-teman. Jadi, kalau kita bahas nih ya, definisi dari kausatif, kausatif itu berasal dari kata kaus yang artinya menyebabkan. Jadi, kalau kausatif itu adalah cerita dari grammar ya atau struktur kalimat bahasa Inggris yang menceritakan tentang satu pihak menyebabkan pihak lain ya, saya bilang di sini X menyebabkan Y untuk melakukan sesuatu atau untuk menjadi sesuatu. Alias ini bisa saya bilang ini adalah kegiatan menyuruh juga boleh ya. Salah satunya ya, menyuruh. Kan kalau misalnya teman-teman misalnya ada namanya nih Mbak ini ya. Namanya Mbak Adis ya, Mbak Adis misalnya menyuruh adiknya untuk belajar kan gitu ya. Berarti Mbak Adis menyebabkan adiknya menjadi belajar, gitu kan? Jadi sama aja sih kausis ini artinya menyuruh. Gitu. Ya, jadi kalau ditanya kausatif itu ciri-ciri soalnya seperti apa sih? Karena kita memang kan fokusnya di soal ya, teman-teman. Ciri-ciri soal yang kausatif itu mengandung kata-kata sebagaimana yang akan saya tulis di sini. Hamalehege, saya biasa singkat seperti itu. Hamalehege. Seperti itu, teman-teman. Haknya tuh apa? Haknya itu have. Maknya tuh apa? Make. Le-nya adalah let, help, get. Nah, jadi kalau ada kata-kata ini kemudian diikuti dengan objek, terakhir diikuti kata kerja, maka ini sebetulnya adalah teman-teman langsung bisa nebak bahwa ini adalah soal kausatif. Seperti itu ya. Jadi ada kata have, make, let, help, get, diikuti dengan objek, diikuti dengan kata kerja, maka
ini adalah soal kausatif, ya. Nah, aturannya bahwa ketika di sini ada kata kerja, teman-teman perlu catat bahwa kata kerja yang memenuhi atau yang boleh menempati ini tuh cuman ada 2 bentuk, ya. Bisa kalau teman-teman misalnya butuh kata kerja yang aktif, berarti teman-teman pakai verb one, ini infinitif ya, infinitif. Atau kalau dia itu kata kerjanya butuh kata kerja yang pasif, berarti teman-teman pakai kata kerja bentuk ketiga. Seperti itu ya. Baru nih saya kotakin. Seperti itu, teman-teman. Contoh, saya tulis contoh di samping. Ya, misalnya saya bilang I have, ya. Saya tulis yang sini. I have my brother study. Ini artinya saya menyuruh ya. Jadi sambil saya catat-catat dikit nih ya, teman-teman, bahwa ternyata have di sini nantinya ada kata have, ada kata make, ada kata get. Di sini artinya adalah menyuruh. Ya, have, make, get menyuruh. Kalau let sama help normal ya. Let kan artinya mengizinkan ya, teman-teman. Mungkin saya tulis aja nggak apa-apa nih. Let itu artinya mengizinkan. Kalau yang help udah tau lah ya. Help itu kan artinya menolong. Nih teman-teman, saya bikin contohnya yang pertama. I have my brother study. Artinya saya menyuruh adik saya belajar. Seperti itu. Kak, kalau gini gimana nih misalnya? Saya menyuruh adik saya belajar juga, tapi I had. Karena nyuruhnya kemarin. Maka belajarnya kemarin juga ya, Kak? Enggak ya, teman-teman. Pokoknya dia harus verb 1 atau verb 3. Jadi saya pakai verb 1 karena tadi kalimatnya adalah menyuruh adiknya belajar. Jadi butuhnya aktif, maka kita pakai verb 1 tuh. Nggak pakai S nih, teman-teman. Bukan my brother kan he, harusnya studies. Enggak ya. Tetap seperti yang saya tulis di atas, dia harus infinitif. Seperti itu. Nanti ada 2 tipe soal, teman-teman ya, terkait dengan kausatif ini ya. Yang pertama diminta untuk seperti biasa ya, ada kalimat yang berbentuk kausatif ya, butuh tenses grammar kausatif, teman-teman diminta untuk mengisi titik-titik dalam kalimat yang tidak selesai tersebut ya. Atau yang kedua, teman-teman bisa aja nanti ditanya fakta dari kalimat kausatif tersebut, atau bisa juga kita sebut meaning gitu ya, fakta atau meaning dari kalimat tersebut. Baik, satu-satu mungkin ya kita coba dulu yang melengkapi kalimat. Ya, tapi sebelum lanjut saya tegaskan lagi nih teman-teman bahwa ini bentuknya boleh ya, berbagai bentuk. Berbagai bentuk. Maksudnya berbagai bentuk gimana sih, Kak? Jadi bukan cuman have, bisa aja bentuknya has atau have atau had atau having. Boleh. Make juga gitu, nggak mesti make. Bisa make, bisa made, bisa making. Let juga gitu, bisa let, bisa letting. Jadi nggak masalah ya. Yang penting diikuti dengan objek, diikuti dengan kata kerja, maka kata kerjanya harus aktif. Kata kerjanya harus verb 1 jika dia aktif, harus verb 3 jika dia pasif. Seperti itu, teman-teman. Ya, kita coba satu jenis soal. Yuk, mana nih? Ini dia. Ya, contoh soal. Sengaja tak tulis di sini saja. Mana ya? Ini. Nomor 1 misalnya ya. I made my room titik-titik. Ya, salah pilihannya A, clean. B,
to be clean. C, clean. D, cleaning. Nomor 2, I had my cat titik-titik. A, keep. Ini agak dua-duanya benar kalau kayak gini. Saya pakai yang agak ini dulu ya. I had misalnya ya, I had my son titik-titik A. Titik-titik Bali. A, go to. Atau bukan go deh. Visited. Kenapa? B. Surat apa? Oh, nggak tahu. C, to visit. Iya, pokoknya tidak pakai boleh. Seperti itu ya. Jadi ada 2 contoh ini, mari kita coba kerjakan ya. Ini contoh yang melengkapi kalimat. Tuh ya. Yang pertama, saya menyuruh ruangan. Nah, sebelum kita ngomongin artinya, sebetulnya ini udah tahu nih Kak, bahwa ini adalah soal kausatif. Kenapa? Karena ada kata made, my room, objeknya titik-titik. Ya, maka titik-titik ini harus verb 1 atau verb 3. Berarti ini sudah pasti salah. Ya, kan harus verb 1 atau verb 3. Ini salah nih kok to be, nyari to be-nya. Kayak nggak ada. Ya. Ini juga verb ing nggak ada. Pilihannya cuma verb 1 atau verb 3. Nah, kalau ada dua-duanya baru teman-teman artiin. Saya menyuruh ruangan saya dibersihkan atau saya menyuruh ruangan saya membersihkan. Ya. Jadi, jawabannya adalah yang lebih tepat membersihkan. Kok membersihkan? Dibersihkan kan ruangan ya, jadi kita butuh kata kerja yang pasif. Nomor 2, I had my son titik-titik Bali. Visited, visit to visit, visiting. Yang pasti jawabannya cuma 2, bisa visited atau visit to visit, nggak bisa, visiting nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang mana nih Kak? Jawabannya adalah yang B, visit. Jadi saya menyuruh anak saya mengunjungi Bali atau dikunjungi nih ya, kan lebih tepat mengunjungi ya. Jadi jawabannya adalah yang B, visit. Seperti itu. Nah, sebelum lanjut, saya tekankan nih teman-teman. Sebetulnya yang untuk get ini ada pengecualian sedikit ya. Bahwa kalau untuk get, sebenarnya dia diikuti objek kan, sama diikuti kata kerja. Nah, kata kerjanya ini kalau aktif, dia to verb 1. Nggak boleh. Kalau pasif, maka kata kerjanya kata kerja bentuk ketiga. Kayak gitu, bisa. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, jadi untuk yang yang have, make, let, help ya, itu kalau aktif pakai verb 1, kalau pasif teman-teman gunakan verb 3. Khusus untuk get yang saya kasih bintang nih di sini ya, yang saya kasih bintang, maka jika dia aktif beda nih sama teman-teman yang lain. Kalau aktif dia pakai to verb 1. Tapi kalau dalam kasus pasif yang kita butuhkan, maka sama dengan teman-temannya ya, butuh kata kerja bentuk ketiga gitu ya. Ya udah nari. Mbak Risti sama Anin sama Sekar. Yo, siapa namanya? Tanang sama Kuat kabur. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi mungkin saya bikin contoh sedikit di sini ya, nomor 3. Atau nanti aja lah, di soal juga ada kok nanti ya. Teman-teman catat aja dulu ya, seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau lari nih, mau pindah maksudnya ya ke tipe soal yang kedua, yaitu menanyakan makna. Ya, teman-teman. Yang penting ketika teman-teman ditanya tentang makna, yang pasti bukan mentranslate jadi bahasa Indonesia kan, bukan. Tapi mengubah dari
have, make, get, misalnya ya, menjadi kalimat yang bentuknya lain. Nah, have, make, get ini tadi kan artinya menyuruh ya, berarti nanti kita pakai kayak gini teman-teman nih. Ask diikuti objek ya, atau ask ya diikuti objek deh nggak apa-apa ya, diikuti dengan to do something. Jadi nyuruh ya. Ask objek untuk melakukan sesuatu. Ini ini objek ya, atau order. Order. Atau bisa juga tell. Request. Bisa ya. Atau tell mungkin nggak cocok nih ya. Request. Seperti itu. Tapi ingat disesuaikan nanti tensisnya ya, sesuaikan. Jadi contoh aja nih dari soal yang tadi kita buat ya. Berarti kalau yang nomor, oh iya, mohon izin ya. Kalau yang ini untuk have, make, get ya. Bagaimana kalau untuk yang let, help teman-teman abaikan aja dulu deh, ini nggak pernah keluar sih ya. Yang get itu artinya menyuruh juga. Ya. Kok get sih? Yang help tadi udah saya eliminasi ya. Yang help, let itu artinya mengizinkan. Berarti nanti teman-teman pakai kata allow, pakai kata permit. Nah, ingat permit, allow, order, request, ask itu diikuti dengan to infinitive. To do something. Seperti itu ya. Jadi kalau kita coba di kalimat yang tadi udah kita bikin, I made my room clean. Ini nomor 2 aja deh dulu. Saya menyuruh anak saya belajar mengunjungi Bali. Berarti ini bisa aja kita bikin kalimat sedikit berbeda. Jadi I ask my son to visit Bali. Jadi sama aja ya. Ini kan variasi dalam bicara ya. Teman-teman mau pakai mana nih? Pakai kausatif boleh atau mau menggunakan cara yang normal dalam berbahasa juga boleh gitu. Ya, yang perlu diperhatikan dari meaning dulu nih, head itu artinya ask ya, menyuruh anaknya. Tapi lihat teman-teman, pada saat saya bilang ask-nya ini adalah kata kerja bentuk kedua tuh saya pakai ya. Kenapa? Karena memang kalimat awalnya juga berbentuk past. Nah, ingat nih, kalau pakai kata ask, request, order, allow, permit, maka diikuti dengan to infinitive sebagaimana kita pelajari ketika di pertemuan sebelumnya tentang infinitive dan gerund seperti itu ya. Nah, yang nomor 1 agak sedikit menarik nih teman-teman, saya naikin sedikit ya ini. Ya, nomor 1 tadi saya bilang agak sedikit menarik. Nah, menarik yuk coba. Saya menyuruh ruangan saya dibersihkan. Berarti kan ini bahasa Inggrisnya I ask my room. Dia baru nih pakai to be. Ya, to be clean. Kenapa? Kalau yang tadi nggak pakai to be karena ada rumusnya tadi kausatif kan, make object plus kata kerja. Namun untuk ketika kita sudah rubah menjadi kata yang lain, yaitu di sini ask, gitu ya, my room. Nah ingat ask itu berarti ngikutin aturan to infinitive sehingga harus diikuti dengan to verb 1. Saya ruangan saya dibersihkan. Ini adalah jawaban yang benar. Jadi ini juga benar tadi ya. Tapi teman-teman, untuk kalimat ini sebetulnya ada jawaban yang golden. Ini jawaban yang lebih bagus yang saya akan tulis di nomor 2. Ya. Bahwa ini artinya I made my room clean. Ini sama artinya I ask someone to clean my room. Seperti itu teman-teman ya. Jadi gini, saya ulangi lagi ya. Kan kalimat aslinya saya menyuruh ruangan dibersihkan. Jadi teman-teman bisa aja nulis nih, saya menyuruh ruangan dibersihkan. Sama ya seperti yang di baris pertama. Tapi ternyata pembuat soal kalau saya lihat-lihat lebih suka membuat pilihan di nomor 2 ini seperti nomor 2. Jawabannya seperti nomor 2 ini mereka buat ya. Jadi saya menyuruh ruangan saya dibersihkan. Itu artinya saya menyuruh orang lain. Yang gitu kan nggak mungkin dia itu menyuruh diri dia sendiri ya. Maksudnya bukan nggak mungkin ya. Ya gimana ya, maksudnya nggak pas lah kita menyuruh diri kita sendiri ya. Kita ngomong sama orang lain bahwa kita menyuruh diri kita sendiri kan nggak pas ya. Jadi kalau ada kausatif pasti yang disuruh itu orang lain seperti itu teman-teman ya. Jadi ini saya menyuruh ruangan saya dibersihkan, bisa aja kita ganti kalimatnya, saya menyuruh seseorang untuk membersihkan ruangan saya seperti itu. Jadi ini yang best-nya ya. Kalau cari pilihan kalau bisa yang kayak gitu tuh, itu biasanya pasti ada tuh.
Oh, biasanya ada gitu maksudnya ya, pilihan seperti itu. Itu saja teman-teman, ketika nanti teman-teman ditanya makna berarti tinggal disesuaikan ya. Kalau have, make, let berarti itu menyuruh, berarti teman-teman pakai kata as, terhapus nih. Ada kata as, ada kata order, request, diikuti dengan to, verb, what. Kalau yang let nanti berarti teman-teman menggunakan kata allow, seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin supaya nggak lupa dulu, saya bagikan dulu soal ya. Ada satu soal saya share dulu. Sebentar ya. Tadi udah tak pilihin sebetulnya. Tinggal dibuka aja ini. Tentang kausatif dulu ya, karena kan sedikit ya teman-teman. Jadi saya mau dibawa dulu deh nih soal kausatifnya, biar nanti ketika lanjut ke materi berikutnya saya nggak bahas dulu. Ya, sebentar lagi muncul sepertinya ininya, apa namanya, tampilannya. Sudah kali ya? Nah, ya sudah. Nah, soalnya adalah yang nomor, dari nomor 19. Mungkin ini saya giniin aja deh. Nomor 19. Tadi kita butuh nomor 19 ya. Saya hapus dulu yang atasnya, nanti kita ituin lagi. Kita balikin lagi. Ya, nih teman-teman ada sampai berapa soal nih ya? 11 soal ya, ada 11 soal. Silakan teman-teman, saya berikan waktu ya untuk mengerjakan dulu. Seenggaknya baca aja dulu sehingga teman-teman tahu nanti, oh bingungnya ternyata saya masih ada bingung di bagian ini atau di bagian itu. Karena kalau bingungnya setelah selesai kelas ini takutnya kan nanti teman-teman lupa atau udah males nanyanya gitu ya. Atau saya nanti balasnya lambat jadi teman-teman jadi nggak dapetin jawabannya. Ya, jadi coba dibaca dulu soalnya yang penting ya teman-teman ya. Sambil dijawab kalau bisa. Kita akan bahas jam 7:58 deh atau 59 nanti ya. Silakan. Nomor 11-nya nanti sama-sama aja.
Baik, kita bahas ya. Oke. Nah, mana nih pulpennya tadi? Ya, baik. Teman coba dulu ya. Sambil kita bahas ini, kita terus taruh di atas. Ini agak mudah ya. Should I let you go? Haruskah saya mengizinkan kamu pergi? Jawabannya kan cuma 2, bisa go, bisa go. Tapi kan nggak cocok ya kalau saya bilang ini pasti salah nih, ini pasti salah. Jadi jawabannya tinggal A sama C. Masa haruskah saya izinkan kamu dipergikan? Apa itu dipergikan kan itu ya teman-teman. Nomor 2, my brother is so annoying. Jadi adik saya itu sangat nyebelin. Dia menyuruh ibu saya untuk membersihkan mobilnya dia. Nah ini dibalik nih teman-teman. Meaningnya udah ada, ditanya nih, coba kausatifnya gimana ya bentuknya ya gitu. Jadi boleh nggak pakai has? Boleh nih, pada pakai has semua nih teman-teman, pakai has semua. Kita cek satu-satu ya, bener apa enggak. Dia menyuruh ibuku, ya, ibuku dibersihkan, justru ini artinya, ya kan nggak salah ya. Tadi dia menyuruh ibuku untuk membersihkan mobilnya dia, kan salah nih. Yang B, dia menyuruh ibuku salah nih, to clean, ya gitu ya. Harusnya kan verb 1 gitu. Yang C, dia menyuruh mobilku dibersihkan, salah, mobil dia. Itu harusnya ya, teman-teman. Jawabannya yang D, dia menyuruh mobilnya dibersihkan. Gitu. Nomor 3, the dead tree is dangerous. My brother will have it down tomorrow. Ya, sebetulnya ini agak mudah ya, teman-teman. Kenapa? Karena maksudnya dibanding soal lainnya, kalau udah pakai have berarti kan jawabannya verb 1 atau verb 3. Nah, kebetulan cut itu bentuk pertamanya cut, bentuk keduanya cut, bentuk ketiganya juga cut. Jadi, jawabannya pasti D karena verb 1 atau verb 3-nya sama-sama cut. Tapi sebetulnya cut yang mana nih Kak yang dibutuhkan? Yang verb 3 ya, karena adik saya akan menyuruh pohon dipotong kan gitu ya, bukan memotong kalau pohon. Nomor 4, when will you have your son make his own shirt, seperti itu ya. Bukan dibuat tapi membuat atau mengenakan kali ini ya. Mohon maaf, nomor 5 ini tadi seharusnya saya hapus ini ya. Ini nggak ada kaitannya sama kausatif kita ya. The computer programmer was unaware that there so many mistakes. Ya, yang mana nih? Kalau ada banyak berarti bukan pakai there is kan? Bukan pakai there was tapi pakai there were atau pakai there are. Nah, karena tidak sadarnya itu kemarin bahwa dia punya banyak salah, berarti punya banyak salahnya juga kemarin juga. Jadi jawabannya yang B harus sama-sama pas ya. Jadi salah yang ini karena tenses. Gitu teman-teman. Nomor 6, they couldn't find a house to suit them. So they ... Nah, teman-teman perlu tahu dulu nih, one di sini maksudnya siapa sih gitu ya, atau refer ke siapa sih gitu, refer to yang mana. Nah, perlu kita ingat-ingat teman-teman bahwa dalam bahasa Inggris, one itu boleh dimunculkan ketika kata bendanya sudah diketahui atau sudah disebutkan sebelumnya. Misalnya saya bilang, I have blue book and red book. Terus saya mau nanya, buku yang mana yang kamu suka? Kan saya bilangnya bukan which book do you like? Kan bukan gitu ya teman-teman ya. Tapi which one do you like? Seperti itu. Kenapa? Karena udah tahu mana yang mau dipilih. Itu kalimat kata-kata sebelumnya sudah ada. Nah, ini juga berarti di sini sudah ketahuan nih kata bendanya sudah disebutkan sebelumnya. Ya, yang mana tuh? Yaitu yang rumah ya, teman-teman. Jadi mereka mereka nggak dapat nih sebuah rumah yang cocok untuk mereka. Sehingga mereka menyuruh sebuah rumah atau rumah tersebut one dibangun, kan gitu teman-teman ya. Berarti God built, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mengartikan Kak, one itu kayak seseorang deh Kak, itu juga nggak ada jawabannya ya. Kenapa? Karena kalau one berarti harusnya to build ya. Kalau get kan aktifnya pakai to verb one ya, seperti itu. Lanjut lagi ya, kalau ada yang bingung teman-teman boleh langsung tanyakan. Nomor 7, that watch doesn't show the right time. You must ... apa namanya di bahasa Indonesianya? Jam tangan jam itu
tidak menunjukkan jam yang tepat, gitu. Tidak menunjukkan waktu yang tepat, udah ngaco nih, gitu. Kamu harus menyuruh, gitu kan? Kalau yang A menyuruh itu diperbaiki, bener. Menyuruh itu memperbaiki, masa menyuruh si jamnya memperbaiki, kan catat ya. Menyuruh ya tuh nggak bisa pakai tuh nih. Kalau ini berlebihan nih, kamu harus lagi, have to kan artinya harus ya. Jadi jawabannya yang A. Lanjut lagi. The old well is useless. I must have someone titik-titik a new one. Apa well itu artinya? Sumur itu sudah tidak berguna. Ya, kenapa tidak berguna? Karena nggak ada airnya kan gitu ya. Saya harus menyuruh seseorang menggali sumur yang baru kan gitu ya. Menyuruh seseorang bukan digali kan ya. Bisa nggak ke orang digali? Bisa sih ya teman-teman. Mungkin digali potensinya dan lain-lain. Tapi kalau di sini kan menggali apa namanya terkait sumur tadi kan gitu ya. Makanya yang tepat adalah menggali yang baru. Jadi jawabannya adalah yang A. Jangan pakai to ya teman-teman karena di sini kan have kata kerja kosatifnya. Nomor 9, ya saya lanjut lagi. This room is overfull. I will get this table moved. Ini salah ya teman-teman. Soalnya salah nih. Harusnya ada D-nya. Ini D ya. This room is full. I will get this table moved. Saya akan menyuruh meja ini dipindahkan ke ruangan lain. This sentence means yang A. I myself will move. Nggak salah. Masa saya sendiri yang mindahin mejanya. Orang kan di situ ada kalimatnya I will get. Get pakai kausatif artinya menyuruh orang lain. Berarti bukan kita sendiri yang mengerjakan. Yang B, I want to move. Nah, salah juga. Bukan kita yang mindahin nih. Bukan saya. Someone will ask me to move the table to another room. Kok malah jadi saya yang disuruh orang nih? Jawabannya yang D. Saya akan menyuruh orang untuk memindahkan meja ke ruangan yang lain. Seperti itu, teman-teman. Satu lagi ya, boleh dua lagi sebenarnya ya. I asked a plumber to examine my boiler. It's the same as titik-titik. Saya kurang tahu sih ya, cuman kalau di internet sih ada gambarnya, cuma saya nggak tahu detailnya nih. Bahwa kalau plumber itu alatnya gitu ya. Boiler itu adalah orang yang memperbaiki si plumber itu ya, yang menguji si plumber itu. Nah, plumber ini apa ya? Teman-teman boleh lihatlah di internet atau baca dulu ya, karena saya nggak sempat juga nih baca tadi tentang plumbernya. Jadi yang pasti orangnya itu adalah yang boiler, nanti kita bisa cocokin ya. Mungkin aja nanti teman-teman juga menemukan soal yang nggak tahu artinya apa kan itu ya. It's the same as, nah saya menyuruh plumber untuk menguji. Boleh sih, tapi kok pakai to sih nih? Jadi salah deh kan gitu teman-teman. I had a plumber examine. Saya menyuruh plumbernya yang di-examine. Salah ya. Boilernya yang di-examine oleh si plumber. C, I had my boilers examined. Betul ya, saya menyuruh boiler saya diuji. I wanted a plumber examined. Harusnya ini salah, harus pakai to infinitive. Ya, kenapa? Karena ada kata wanted gitu. Ya, coba kita lihat. Boleh lagi nomor 8, kenapa nggak pakai to, kenapa nggak to dik? Oke. Jadi nomor 8, teman-teman lihat di sini dia pakai kata have. Ya. Kan gini, saya ulangin dikit ya. Mungkin tadi nggak sempat nyatet, saya lupa nih tadi nggak dikasih kesempatan nyatet, apa ya tadi ya lupa saya. Have, make, let, help, get kan gitu ya teman-teman. Nah sebetulnya kan rumusnya gini, tambah objek ditambah kalau aktif pakai verb one, kalau pasif pakai to verb one. Kelihatan. Kalau aktif pakai to verb one. Kalau pasif pakai verb 3 kan gitu teman-teman. Ya, jadi kalau saya mau bikin, saya harus menyuruh orang, I have someone dig a new one. Membangun yang baru lagi, a new well sebetulnya ya, a new well. Tapi well-nya udah sebutin diganti jadi one. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai get, nah ini get ternyata agak berbeda sedikit.
ya. Yang get ini beda, teman-teman ya. Kalau yang get, mungkin saya tulis di sini. Get diikuti objek, ketika aktif dia menggunakan to infinitive kata kerjanya. Kalau pasif sama yang di atas, pakai kata kerja bentuk ketiga. Sehingga nih soal ini kan kalau pakai have ya, Kak gimana kalau dia pakai get? Berarti jadi I get someone, saya menyuruh seseorang menggalinya pakai to infinitive, to dig a new one. Soal kita pakai have, makanya berarti ikutin yang di atas. Itu. Ya. Sebetulnya ada satu lagi ya tadi ya nomor 11 ya. Bolehlah kita balik dikit sih, balik dulu sedikit ya. Nomor 11 satu lagi nanggung cuma satu doang. Clear dulu. I'm going to. Loh, ini sudah belum? Oh, belum. Oke. Yuk satu lagi terakhir teman-teman. Maksudnya di sesi ini ya. I'm going to ask someone. Saya akan ya. I'm going bukan mau pergi ya, tapi saya akan. Ini kan will ya, kemarin kita udah belajar ya. Saya akan menyuruh seseorang menambahkan extra room. It means that I am going to have. Nah, itu berarti saya akan menyuruh. Ya kan berarti menyuruh orang lain menambahkan gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Kenapa nggak yang A, Kak? Karena ada to-nya. Harusnya kalau have nggak pakai to ya. Kenapa nggak yang B? Karena dia verb ing. Harusnya verb one. Kenapa nggak yang D? Karena dia ada to-nya. Seperti itu. Jadi jawabannya yang ini ya. Jawabannya yang C. Sudah teman-teman, saya simpan dulu. Ya. Kita balik lagi atau saya kasih waktu sekitar ini ya. Mungkin teman-teman tadi ada yang belum sempat mencatat ya. Ini sambil saya simpan juga. Saya simpan dulu, baru teman-teman saya berikan waktu mencatat sekitar. Atau men-screenshot ya, biar bisa dibaca. Ini ya. Kan contoh-contohnya teman-teman gue udah catat ya. Di mana ini? Desktop. Bukan D4, D3 tadi ya. D3 Kak. Oke. Pen. Bentar ya. Nih, 03. Saya save. Oke. Ya, teman-teman, ini coba tak kecilin dikit deh. Ini kalau mau di screenshot boleh atau mau dicatat bagian mana nih yang ininya aja. Kotak ini sebetulnya si intinya ya. Silakan dicatat deh. Saya berikan waktu sekitar 1 menit ya. Sebelum kita lanjut, soalnya setelah ini kita lanjut ke materi berikutnya, ada inversion dan redundancy. Oke, teman-teman kalau ada yang bingung boleh tanyakan ya. Ya, ini tadi udah simpan, saya simpan lagi. Oke, sekarang kita lanjut berikutnya ya, materi yang kedua. Jadi teman-teman sih bisa ngelihat ya, kira-kira nih sampai kapan nih belajarnya nih hari ini nih. Kan ada ini ya, ada sub-sub temanya sudah kita catat ya. Berarti dari 4 yang kita mau pelajari hari ini, 1 sudah nih ya, kausatif sudah. Berarti sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu ada materi namanya inversion. Ya, jujur nih teman-teman, dulu saya pertama kali belajar inversion tuh bukan pas SMA nih kalau inversion ya. Tapi belajar inversion dulu malah pada saat persiapan masuk STAN nih. Nah, waktu pertama kali mau masuk USM.
ikut USM ya. Nah, jadi inversion ini sebetulnya inverse ya, asal katanya inverse. Jadi ada pembalik-balikan gitu ya. Kayak di matematika aja tuh ada inverse kan gitu ya. Ternyata inverse itu ada cara cepatnya kan, kalau di matematika bisa pindah-pindah. Jadi intinya inverse itu cuma pindah posisi gitu ya. Dan pindah, ya ada pindah posisi dan pindah nilai, tapi ternyata bentuknya mirip-mirip banget kan gitu. Inversion di bahasa Inggris juga sama ya. Ini mau ngomong bahwa gini teman-teman, ada perubahan bentuk. Biasanya kalimat pernyataan itu bentuknya adalah subjek diikuti kata kerja. Kan gitu ya normalnya, subjek plus predikat. Predikat bentuknya kata kerja. Seperti itu biasanya. Tapi ya, jika di inverse maka dia berubah teman-teman ya, bukan subjek plus predikat, bukan subjek plus ya predikat atau kata kerja, tapi menjadi auxiliary plus subjek plus kata kerja. Kok tanda tanya? Ya, kenapa saya sampai keinget kayak tanda tanya? Karena memang mirip banget sama tanda tanya ya. Mirip banget sama kalimat tanya. Kalimat tanya kan gitu. Kayak misalnya teman-teman mau bilang, kamu suka mangga nggak? Biasanya kan bilang gitu ya, do you like? Ya kan, do you like mango? Gitu misalnya. Tuh. Jadi ini kayak pertanyaan, padahal sih bukan. Sama-sama kalimat pernyataan. Ya. Nah, tapi kapan nih? Ya, jika di inverse nih kapan? Di inverse itu jika yang pertama, kita masuk satu-satu ya. Jika yang pertama kalimat diawali dengan kata-kata yang bermakna negatif, atau kata-kata bukan bermakna, kata-kata yang menunjukkan negatif di bahasa Inggris. Ada kata apa aja Kak? Seperti di question tag, ada kata not, ada kata never, ada kata rarely, ada kata barely, ada kata scarcely, ada kata scarcely, ada kata saya lupa seldom ya. Satu lagi apa ya? Nanti ya sambil jalan deh, sambil saya ingat-ingat ya, harusnya ada satu lagi nih. Kan ada 6 harusnya tambahannya. Yang normal kan not ya, kalau not itu kan artinya tidak ya, udah pasti dong, berarti itu negatif. Nah, yang lain-lain nih, ada never, rarely, barely, scarcely, seldom. Sebentar ya, berikan waktu dikit. Berapa apa ya namanya? Not, never, rarely, barely, scarcely, hardly ya. Oke, hardly. Lupa. Ini kata-kata yang maknanya negatif. Gimana sih Kak contohnya kan gitu ya. Yuk teman-teman, kita coba dulu contohnya. Contoh yang pertama. Saya mau bilang gini, saya tidak pernah, ya boleh deh sebetulnya, nanti kita bahas di tempat lain ya teman-teman ya, tapi ya, jadi sebenarnya tadi ada, sebentar. Ini ada pertanyaan nih dari teman kita nih, teman-teman. Kak, little termasuk kata negatif nggak? Gitu ya. Sebenarnya little sama few ya, bukan a little ya teman-teman, bukan a little, bukan a few ya. Jadi kalau little sama a few itu sebetulnya maknanya negatif juga sebetulnya ya teman-teman. Kenapa? Karena memang mereka sedikit tapi yang maknanya negatif. Ya, kemarin mungkin saya sudah sempat sebutkan ya, kalau misalnya saya pakai a few, misalnya saya mau bilang, misalnya Mbak Tata punya a few teman. Pakai a few berarti positif tuh, maksudnya gini mungkin. Mbak Tata misalnya baru aja gabung di Kementerian Keuangan, tapi dia sudah punya sedikit teman gitu. Nah, itu berarti sedikitnya itu sedikit yang positif. Ya, pakai a few. Tapi kalau misalnya ini Mbak Tata ini udah bukan Mbak Tata deh, yang lain ya. Misalnya Mas Toto ini sudah lama sekali di Kementerian Keuangan misalnya. Tapi baru punya teman sangat sedikit gitu misalnya. Nah, little-nya nggak usah pakai deh, masih baru punya teman sedikit. Nah, few ya. View-nya berarti itu nggak pakai kenapa? Karena dia negatif. Ya tapi kalau teman-teman baca di contoh-contoh inversion, mereka hanya menyajikan ini. Saya juga belum teliti lebih lanjut nih. Kalau yang little sama few termasuk nggak sih negatif kalau di inversion ya. Jadi untuk sementara saya kasih yang ini aja dulu ya. Kalau yang ini saya belum bisa konfirmasi saat ini nih.
apakah dia termasuk ke dalam inversion yang negatif, termasuk yang negatif, kategori negatif sehingga mengubah bentuk juga ketika kita berbicara tentang inversion gitu. Jadi ini saya nggak masukin dulu ya Mbak Tata ya. Karena jarang juga saya ketemu soal little ditaruh di depan jadi berubah di inverse gitu. Tapi kalau teman-teman udah pernah nih Kang lihat Kak, nah boleh nih biar saya langsung sahkan hari ini gitu ya. Maksudnya biar kita sama-sama firm pakai standar itu ya. Sampai nanti membahas soal dan lain-lainnya. Tapi untuk sementara ini dulu ya. Jadi I have never gitu ya, saya tidak pernah misalnya ya membeli apa ya, beli apa dulu pernah ya, sebuah mobil gitu aja ya. Nah Kak, kita mau never-nya ditaruh di kalimat, boleh gitu teman-teman. Never, tapi ingat berarti kalimatnya sudah bukan seperti awal. Kalau awal kan mantep ya, subjek plus kata kerja kan gitu ya. Nah kalau yang satu lagi, yang kedua never di awal kalimat boleh, tapi jadi never have I gitu, car. Ya. Jadi ketika never ditaruh di awal kalimat, maka have-nya muncul di awal kata, di awal subjek. Kenapa? Karena nih teman-teman, karena ketika kalimat diawali negatif, maka auxiliary-nya kita bedah. Jadi kita bedah tuh ya kalimatnya. Kita tarik auxiliary-nya apa ya? Kita taruh di depan. Ya, mudah-mudahan teman-teman masih inget ya, auxiliary apa aja ya? Ya, auxiliary saya ingetin lagi nih. Yang pertama ada to be ya. To be itu yang termasuk auxiliary is MR. Jadi auxiliary itu adalah bagian dari kalimat yang wajib ada di setiap kalimat kecuali kalimat perintah, larangan, ajakan gitu ya. Kalimat perintah, ajakan, larangan itu nggak punya auxiliary ya. Modal ya macam-macam lah ya, modal semuanya. Yang ketiga yang tersembunyi saya bilang ya, yang tersembunyi. Yang tersembunyi ada apa aja ya? Kalau modal saya nggak perlu tulis mungkin ya, atau saya ingetin aja kali will, can, dan lain-lain. Ini juga was were. Been bukan to be ya teman-teman. Been itu to be, tapi been itu bukan auxiliary. Ini nggak jelas tulisannya R ya. Yang tersembunyi itu apa aja? Teman-teman lihat kalimatnya apakah berbentuk simple present. Kalau kalimatnya berbentuk present, berarti nanti dia pakai do atau pakai does. Tapi kalau misalnya kalimatnya itu simple past, berarti auxiliary-nya did. Kenapa saya bilang tersembunyi? Karena kadang-kadang nggak kelihatan, nggak muncul nih do-nya. Kan kita nggak bilang gini ya, kalau saya mau bilang saya bermain, bukan I do play kan gitu, tapi I play. Makanya saya bilang tersembunyi. Padahal ada auxiliary tapi nggak kelihatan. Nah, tahu kalimat yang berbentuk perfect, present perfect, past perfect, dan lain-lain. Itu berarti auxiliary-nya have atau has atau had. Jadi teman-teman kalau ada have atau has atau had itu dicurigai bahwa itu adalah auxiliary. Tapi ingat, dia sebagai auxiliary dengan syarat diikuti kata kerja ketiga. Ya, jadi kalau misalnya ada I have, nah nanti saya tulis, nggak usah deh. Jadi kalau misalnya have-nya itu artinya memiliki misalnya, itu berarti bukan auxiliary. Auxiliary have, has, atau had itu menjadi auxiliary ketika maknanya sudah. Seperti itu ya, saya mengingatkan aja. Karena kayaknya sudah kita bahas ya di pertemuan question tag. Saya ambil contoh yang kedua ya, teman-teman. Contoh yang kedua, misalnya dia jarang bermain dengan kami. She seldom plays with us, kan gitu. Nah sekarang kalimat simple present ini saya mau taruh seldomnya di awal kalimat, boleh nggak Kak? Boleh ya teman-teman, nggak masalah. Seldom, nah setelah seldom, negatif di awal kalimat, berarti teman-teman tarik nih bedah, auxiliary diambil ya. Jadi apa nih auxiliary diambil Kak? Ada does. Ya, does she play with us? Nah, teman-teman, saya mau ingetin nih bahwa ada satu kebiasaan ya, saya bilang kebiasaan dalam bahasa Inggris ya, bahwa ketika ya atau jika
ya, do atau does sudah muncul, maaf. Jika does atau did sudah muncul atau eksplisit dalam suatu kalimat, maka kata kerjanya kembali ke infinitif. Ini infinitif ya. Makanya teman-teman, ini saya lihat nih teman-teman, does si play, bukan plays ya. Kenapa? Karena does-nya sudah muncul. Seperti itu. Juga gitu ya, kalau nanti teman-teman misalnya ada kalimatnya gini, mungkin saya tulis aja nggak apa-apa dikit ya. Tadi pakai warna hijau ya. She seldom played with us. Berarti ini ketika seldomnya di awal kalimat, seldom did she play with us. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi memang ketika does atau did itu sudah muncul, maka kata kerja balik. Ya, makanya kan teman-teman ketika kita bilang saya pergi, jangan begitu. Ya nggak apa-apa, saya pergi. Tapi kalau mau bilang saya tidak pergi, bukan I didn't went, tapi I didn't go. Kenapa? Karena did-nya sudah muncul. Ketika did sudah muncul, does sudah muncul, maka kata kerja kembali ke bentuk infinitif. Nah, Kak, kalau yang awal kok enggak nih? I've never bought a car. Kok tetap ya nggak berubah jadi buy? Kenapa? Karena memang tadi yang saya sebutkan dia berubah hanya jika does sama did sudah keluar. Kalau have memang dari awal kita sudah bilang bahwa have harus diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Seperti itu ya, teman-teman. Mungkin penjelasannya akan lama di awal aja. Jadi gitu ya teman-teman, maksud dari inversion ini dia mengubah rangkaian atau struktur dari kalimat, pernyataan loh ya teman-teman. Ini bukan pertanyaan padahal, tapi bentuknya mirip pertanyaan. Dalam hal seperti apa? Ternyata dalam hal yang pertama, jika kalimat diawali dengan negatif, nih seperti yang saya tulis di sini. Apa kasusnya cuma satu ini aja Kak? Ada lagi ya teman-teman. Ada lagi. Kasus yang kedua, tadi yang pertama jika kalimat diawali dengan makna negatif. Yang kedua, jika kalimat diawali dengan kata only diikuti dengan kata keterangan adverb of time. Biasanya gitu ya. Jadi ada kata only teman-teman taruh di awal kalimat, ternyata itu menyebabkan perubahan struktur kalimat menjadi auxiliary plus subject plus verb. Ya, saya tulis contohnya lagi. Ya, contoh. Dia ya, belajar dengan gurunya hanya, misalnya, panjang banget kalimatnya ya, apalah ya, hanya sekali dalam seminggu. Nah, seperti itu. Nah, only once a week-nya mau ditaruh di awal kalimat, nggak masalah, only once a week. Nah, tapi lagi-lagi seperti tadi, dirubah jadi auxiliary-nya ditarik, does she study with her private teacher. Gitu ya teman-teman. Jadi 1, 2 ini sama ya. Tapi kalau nomor 1 itu diawali dengan kata-kata negatif. Kalau nomor 2 diawali dengan kata only. Tapi dampaknya terhadap kalimat sama. Yaitu kalimat yang awalnya subjek plus kata kerja berubah menjadi aux plus subjek plus verb. Seperti itu. Ya. Jadi saya kecilin dulu nih. Saya tegaskan lagi ya teman-teman. Jadi untuk yang nomor 1 tadi berarti berubah ya menjadi auxiliary plus subject plus verb. Ini diingat. Yang kedua juga gitu. Auxiliary plus subject plus verb berubah jadi seperti ini dianya. Nah, ternyata kasus yang ketiga juga inversion nih. Tapi
ternyata dampaknya terhadap struktur kalimat ada, tapi berbeda nih dengan yang nomor 1 dan nomor 2. Ya, nomor 3 nih teman-teman. Nomor 3, kalimat diawali dengan keterangan tempat, adverb of place. Ya, ternyata berubah juga, tetapi kalau tadi kan berubah jadi aux plus subject plus verb, kalau ini berubahnya verb-nya langsung diambil, teman-teman. Bener-bener verb-nya diambil. Jadi nggak usah, kalau tadi kan kita pisahin ya, auxiliary-nya aja nih Kak yang diambil. Dikulitin deh gitu ya, auxiliary taruh depan. Kalau sekarang enggak, semuanya satu tubuh kata kerjanya itu ditarik, ditaruh di awal kalimat. Jadi misalnya saya bikin contoh kalimat ya. Contoh, saya Loving you is a losing game. ya, jadi diawali dengan adverb of place gitu ya. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi itu auxiliary-nya diambil, oh tadi itu sudah saya jelaskan ya. Kalau yang ini kata kerjanya semua ditaruh di awal kalimat. Ya. Saya bikin contoh, tadi udah sampai contoh ya. Sambil contoh, misalnya saya tidur gitu ya dengan adik saya in aja deh nggak apa-apa. Mana nih? In our bedroom. In our bedroomnya mau ditaruh di awal kalimat. Boleh nggak? Boleh, teman-teman ya. In our bedroom. Tapi bukan did I sleep. Tadi kan gitu ya. Did I sleep with my brother? Bisa-bisa aja secara matematika kan gitu ya, kita balik-balik. Tapi bukan begitu katanya ya. Jadi ini masih salah. Ya, yang benar gimana Kak? Yang benar ini in our bedroom slept. Tuh ya. Slept I with my brother. Jadi kata kerjanya langsung kita tarik semua ke depan. Ya, seperti itu, teman-teman. Baik, itu yang dimaksud dengan inversion ya. Saya simpan dulu sambil teman-teman silakan dicatat atau kalau ada yang mau ditanyakan. Setelah ini kita coba lihat soal ya. Jadi hari ini TBI-TM 3 di bawah berarti ya. TBI-TM 3. Ini detail aja lah. Detail. Ya ketemu. TM 2. Ya, silakan teman-teman dicatat dulu ya. Atau ditanyakan juga boleh ya. Nah, ini kayak saya harus kecilin ya. Ini saya turunin aja. Nah, ini kan kelihatan ya semuanya. Nah, ini silakan waktu ya kita satu. Nah, ini kita bahas soal
Baik, ini coba kita ini ya teman-teman share dulu ya, untuk pembahasan soalnya berarti di lembar terakhir ya. Ini saya hapus dulu. Ini masih rahasia nih. Nggak bisa dihapus tapi. Kenapa ya? Oh ini karena masih ini. Close dulu bentar. Delete dulu bentar aja. Ya. Sep. Mana ya? Ini share screen-nya kita share screen-nya ini sudah benar. Nggak perlu share screen lagi, tinggal tampilannya aja dirubah. Oke, ini teman-teman coba dulu ya. Saya berikan waktu sekitar 4 menit, yang penting baca soalnya dulu ya. Nomor 11 sampai nomor 20. Ya, 11 sampai 20. Nanti dalam jam 8.40 kita bahas ya. Silakan. Kawan, 30. Waktunya berapa? Tuh, katanya sih 2 menit itu dia kayaknya nggak sampai 2 menit deh. Atau aku yang emang kelambatan.
Merasa kok cepet. Ya, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sebelum kita bahas soalnya, saya mau masuk dulu nih. Tadi kan ada pertanyaan ya sebelum ke sini tadi ada beberapa pertanyaan sambil saya jawab di sini saja ya. Sebentar nih pointernya hilang lagi. Nah, ini dia. Jadi teman-teman tadi kan kita ada ngomong ya bahwa contoh negatif ada beberapa tadi ada kata not, rarely, barely, scarcely dan teman-teman ya. Ternyata kita kan belajar tadi ada juga kita sebut ya little gitu dan few itu kan negatif gitu. Ya kan dengan contoh seperti tadi. Nah, ini apakah negatif juga. Nah, tadi sambil teman-teman ngerjain ketika ngerjain saya coba sambil baca-baca ya. Ternyata memang untuk little juga negatif juga ya. Di sini bahkan dibikin contoh kalimatnya juga ya, teman-teman. Nih, little did belum ya. Saya share di sini aja ya. Saya share di sini, saya Ctrl V bisa masuk. Nggak bisa ya, nggak apa-apa lah ya, nggak bisa di-share ternyata di sini, agak-agak susah nempelinnya. Berarti saya ketik aja, saya tulis aja little did, atau gini, kalimat aslinya dia bikin begini teman-teman. They knew little about me. Nah, tadi little itu negatif kan? Little-nya baru ditaruh awal kalimat. Boleh. Berarti jadi little did. Ya, did ya karena kan kalimatnya pas. Did they know about me? Seperti itu. Begitu pula dengan yang few ya, teman-teman, negatif juga. Seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaannya Mas, ini saya simpan dulu ya. Sebetulnya ketentuannya ya Mas, pertanyaan Mbak siapa dari Mbak? Oh, Mas Gali ya. Kak mau tanya yang inversion tipe ketiga, sebenarnya bukan tipe ya, ya pokoknya yang adverb tadi. Saya balikin dulu deh. Ya biar teman-teman yang lain juga sambil ini ya. Pertanyaan bagus nih Mas Gali. Terima kasih ya. Saya biasanya konsumsi aja nih. Jadi saya nggak pernah bertanya tentang ini nih. Kalimat kalau misalnya diawali dengan adverb of place, bagaimana Kak? Pertanyaan Mas Gali kan gini ya, kalau misalnya kalimatnya gini, I can sleep with my brother in our bedroom. Karena kalau dari penjelasan yang saya peroleh, itu hanya menjelaskan bahwa main verb yang ditaruh di depan ketika adverb of place ditaruh di awal kalimat. Atau saya ulangi kalimatnya biar lebih pas ya. Ketika adverb of place ditaruh di awal kalimat atau mengawali sebuah kalimat, maka ya bukan auxiliary-nya yang ditaruh di awal kalimat. Ya, kalau tadi kan auxiliary-nya, tapi main verb-nya yang ditaruh di awal kalimat. Seperti itu. Nah, cuman memang saya jujur agak bingung juga nih kalau bagian ini berarti ya apa kita eliminasi aja can-nya ya sehingga jadi sleep ya, karena nggak mungkin sleep saya taruh di depan, sleep I can. Nah, gitu ya. Kayaknya agak-agak terlalu lebih jauh itu malah daripada yang sewajarnya kayaknya gitu ya. Jadi untuk yang ini saya tampung dulu ya Mas Gali dan teman-teman. Nanti ini mungkin PR kita bersama ya. Nanti kita usahakanlah di pertemuan TBI berikutnya kita bahas ya. Saya simpan dulu. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Nomor berikutnya yaitu nomor mana nih? Pointernya hilang lagi.
Ini. Coba. Nomor 12 berarti ya. Only once this morning, titik-titik, the letters delivered by the mailman. Ini jawabannya adalah were. Seperti itu ya. Jadi kalimat sesungguhnya tuh berarti gini. The letters were, kan saya pakai were ya jawabannya ya. Were delivered by the mailman only once the word only once apa tadi tuh this morning. Sebentar ya, saya penasaran nih tadi saya sudah simpan atau belum ya penjelasan yang tadi ya, yang barusan. Coba lihat dulu di dokumen Zoom hari ini TBITM 3. Saya maaf nih, open with Microsoft Office. Ternyata belum start. Jadi teman-teman saya catat gede ya ini di sini. Ini saya catat ya. Tuh. Negatif maksud saya yang ini ya. Ini negatif juga nih. Little dan few. Ini sama-sama negatif. Contohnya tadi saya pakai kalimat apa ya? They know. They knew little about me. Saya tulis dikit ya, karena tadi ternyata nggak simpen. Jadi little did they know about me. Gitu ya. Nah, ini jawaban dari saya, teman-temannya nomor 12. The letters were delivered by the mailman only once this morning. Nah, were-nya only once this morning-nya ditaruh di depan sehingga auxiliary harus taruh depan kalimat. Kenapa were ya? Karena coba teman-teman, kalau yang kalau yang was atau is itu pasti salah. Kenapa? Karena letters-nya banyak. Subjeknya jamak berarti harusnya was atau were atau are. Kenapa nggak are, Kak? Karena teman-teman ada tenses nih, ada keterangan waktu pagi ini ya. Seperti biasa kalau orang ngomong pagi ini, apalagi khususnya untuk kalimat ini ya, paginya sudah lewat. Ya, jadi paginya sama kayak 3 jam yang lalu, 4 jam yang lalu. Ya, berarti pas seperti itu ya. Lanjut lagi nomor 13. Ada not nih Kak di awal kalimat ya, sudah berarti auxiliary dulu. Jadi coba yang A ya. Kalau butuh nih teman-teman ya, butuh kalimat aslinya gimana? Berarti ini botanical gardens kan are not only places of beauty but they also dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, tapi poin pentingnya adalah bahwa ketika not-nya taruh di depan, berarti are-nya taruh di depan juga. Auxiliary-nya ya. Nomor 14, only now. Nah, teman-teman, only di awal kalimat berarti auxiliary dulu, baru subjek. Subjek ini salah nih yang C sama D. Dia malah subjek dulu, baru normal. Harusnya kan nggak normal. Nah, jawabannya yang mana? Yang A. Kenapa? Karena harusnya tetap admitted ya. Nggak berubah jadi verb one gitu. Karena kalimat awalnya pasti gini ya. He has admitted. Nggak mungkin teman-teman. Dia itu kalimat awalnya he has admit. Karena apa saya bilang ini nggak mungkin? Karena di mana-mana atau prinsipnya has itu atau have atau had diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Nah, ini bukan kata kerja bentuk ketiga. Ini salah. Kak, berubah mungkin Kak awalnya verb 3 jadi verb 1. Enggak ya teman-teman, yang berubah hanya kasus did sama does. Seperti itu. Ya, nomor 15 benar-benar sudah dijawab ya. They are constantly working on new innovation. Yang salah yang mana Kak? Yang new-nya, teman-teman. Ya. Kenapa begitu ya? Nah, ini
Sebentar. Ya. Saya mau tunjukin ke teman-teman semua. Oh. Apa dia? Mana stop share ini? Salah. Enggak ini. Bukan di close. Ini dia nih sebetulnya. Yuk. Nah, nih saya tampilkan di sini. Langsung sekalian ya. Nah, ini materinya adalah apa namanya? Redundancy. Jadi ini kita berikan list kata-kata yang redundant, yang berlebihan. Kamu ini sangat berdosa sekali, ya itu berlebihan. Kenapa? Sangat sekali. Wah itu ya, jadi berlebihan. Ini juga gitu, advance, forward, advance aja sudah mengatakan, sebetulnya kalau orang udah ngomong advance, itu pasti udah ke depan gitu ya, udah lebih maju gitu. Proceed forward, gitu, memproses lebih lanjut pasti, jadi nggak usah pakai forward. Progress juga gitu. Return back, return juga gitu ya. Jadi kalau udah ngomong apa namanya? Return itu pasti kembali ya. Jadi nggak perlu lagi pakai apa namanya tadi tuh. Nggak perlu lagi pakai back ya. Jadi nggak usah teman-teman bilang I return it back. Itu nggak perlu ya. Jadi return mana nih? Oh, mohon maaf ya. Return it back. Oh, nggak perlu. Salah ya. Karena return it aja sudah back artinya kan gitu ya, mengembalikan kembali. Nggak perlu. Atau kalau mau ya give it back juga boleh sih ya. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu. Ini yang redundant ya, justru kalau ada soal di soal error ada seperti ini, teman-teman pilih ini, berarti ini jawaban yang salah. Sufficient enough, ya cukup lah ya, cukup. Terus apalagi compete together, yang namanya compete itu kan apa tuh, bersaing gitu ya. Bersaing pasti bersama-sama. Masa bersaing sendiri? Reason because, the reason I am here because, nggak perlu. Cukup I am here because. Gitu. Join together, repeat again, nggak perlu repeat it again. Repeat it aja udah cukup. New innovation, nah ini soal kita ya. New innovation itu berlebihan. Kenapa? Namanya innovation pasti new, makanya namanya inovasi karena ada pembaruan. Kemudian matinee performance, matinee sendiri udah performance artinya ya teman-teman. Same identical to, ini saya kurang paham nih teman-teman, mohon maaf ya. Terus saya tanyakan dulu deh. Kemungkinan sini two twins ya. Ya seperti itu. Jadi nggak perlu bilang two kalau twins ya. The time when, the place where, itu berlebihan. Nomor 16 ya, on the ini baru ya tadi teman-teman, reverted back. Perhaps you would like to go to the seminar with, kalau ini them ya, ini lumayan lah nama-nambah teman-teman ya. Apa namanya? Objek. Ya. Jadi kalau posisi objek juga pronounnya harus pronoun objek. If she borrows your coat, then you should be able to borrow, harusnya hers ya. Kan gak ada kata bendanya. Kalau bingung ini boleh tanya saya ya teman-teman ya. Kita bahas nggak apa-apa kan, mungkin aja lupa. Teman-teman boleh nanyanya kalau misalnya agak-agak malu di Japri boleh ya. Di Japri di kan bisa chatnya ini, chat pribadi gitu ya ke yang akun Edwin boleh. Nanti biar saya langsung bahas gitu. Tapi kalau teman-teman nggak nanya nih mungkin kayak bagian-bagian hers, bedanya her sama her apa? Karena kemungkinan besar semuanya udah banyak yang tahu, jadi saya nggak bahas lebih lanjut ya daripada ngabisin waktu. Tapi kalau ada yang nggak tahu boleh ditanya. Nomor 19, a number of the materials used in manufacturing paint are potential dangerous if mishandled. Yang salah adalah potensial. Kenapa? Karena memang begini teman-teman. Kalau ada kata benda, memang teman-teman perlu penjelasnya disebut sebagai kata sifat. Jadi kata sifat memang menerangkan kata benda, itu tugasnya. Tapi kalau ada kata sifat, itu dijelaskan oleh adverb of manner. Ya, adverb of manner itu tugasnya menjelaskan kata sifat juga. Ya bisa ya, selain menjelaskan kata kerja. Jadi contohnya misalnya teman-teman bilang ada
wah dia itu ada siswa yang mana? Itu siswa yang rajin. Wah kan jadi dijelasin ya, siswanya ada siswa yang rajin. Siswa yang rajinnya tuh rajinnya rajin banget. Wah, really. Ya pakai verb of manner. Ini juga gitu, ada berbahaya. Tingkat bahayanya gimana? Potensial, bukan potensial teman-teman. Melainkan harusnya potensiali. Ya, masih berpotensi bahayanya. Seperti itu. Nomor 20, the less time you take on the assignment, the less pages you will complete. Nah, ini nanti kita belajar ya teman-teman, materinya namanya comparison. Comparison. Nah, cuman ini yang salah yang mana? Yang C. Karena kalau little itu artinya sedikit, ya, atau a little artinya sedikit. Tapi lebih sedikit bahasa Inggrisnya less, ya. Paling udah lebih sedikit aja kita butuhnya. Tapi kalau few atau a few, ya jadi pakai e atau enggak terserah ya. Itu lebih sedikit bahasa Inggrisnya fewer. Nah, ini bedanya apa? Ini untuk kata benda yang bisa dihitung, countable noun. Kalau yang di bawah, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Berarti less time benar, karena waktu memang tidak bisa dihitung. Tapi kalau halaman kan bisa, halaman 1, halaman 2 harus. Ini fewer. Seperti itu. Entah save dulu. Oke. Seperti itu, teman-teman. Ya, saya stop share dulu ya. Saya ganti jendelanya. Maksudnya apa namanya, tampilannya ke halaman tadi. Jadi kita lanjut lagi nih teman-teman. Mana ya? Materinya berarti tinggal satu lagi yang participle ya. Kalau positif nanti setelah clause kita belajar. Ini sudah simpan bukan ya? 32 udah sebetulnya. Ya lanjut lagi nih teman-teman. Ya nih tadi. Sudah. Nah, tinggal yang terakhir nih sekarang participle. Kita tulis dulu ya. Participle. Oke. Nah, sebetulnya kalau participle saya emang kadang-kadang sengaja nih teman-teman, kalau participle biasanya saya nggak biarin teman-teman di satu pertemuan aja ya. Nah, biasanya saya sengaja nih nanti participle dibahas 2 kali sengaja nih teman-teman. Karena memang participle ini menurut saya salah satu materi yang paling perlu diperhatikan gitu ya. Participle sebetulnya dibagi nih teman-teman menjadi 3 ya. Nanti sebetulnya kita bisa lihat nih bahwa participle ini ada di mana nih ternyata pembahasannya. Mungkin kalau teman-teman kuliah bahasa Inggris itu mungkin mempelajarinya satu persatu secara lebih mendalam ya. Jadi ada yang namanya present participle ya. Tapi mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ternyata harusnya participle nggak begini nih metode belajarnya nih, harusnya dari banyak hal gitu ya. Karena memang kalau dari buku participle ini agak panjang nih bahasnya. Cuman saya eliminasi beberapa materi-materi yang saya rasa kayaknya udah ada deh di materi-materi lain, jadi saya nggak bahas gitu ya. Jadi saya hanya pilih materi-materi yang ada di sini saja ya. Kenapa? Karena nih teman-teman, saya berangkat dari sini ya belajarnya ya. Present participle sebetulnya itu nama lain dari verb ing. Past participle itu nama lain dari verb 3. Past perfect participle berarti itu nama lain dari having plus verb 3 atau having been verb 3.
Nah, artinya apa? Artinya present participle itu semua yang bentuknya verb ing. Sudah nggak kita belajar present di pelajaran kita tentang present continuous, past continuous, itu kita udah pakai verb ing, present participle, teman-teman. Nanti kita belajar clauses juga nih, nanti besok nih teman-teman kita belajar clauses nih. Ada yang pakai verb ing juga, itu present participle juga. Past participle verb 3, kalimat pasif ya, pakai past participle, pakai verb 3. Atau kemarin kita belajar setelah have diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga, itu juga past participle verb 3-nya. Jadi sudah banyak dipelajari tempat-tempat lain. Nah, yang mau kita pelajari di bab participle ini tersendiri ya, itu mau ngomongin kayak gini teman-teman ya. Jadi mungkin untuk hari ini saya batasi sampai sini nih pelajarannya nih. Sengaja. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman bisa mengingat-ingat dulu ya. Kemudian besok baru kita ulangin lagi bahas soalnya ya. Sekalian pas participle. Karena sebetulnya kuncinya di nomor 1 dan 2. Ya, untuk yang saya akan bawakan ini. Ketika nomor 1 dan nomor 2 sudah paham, nomor 3 itu akan mudah gitu ya. Jadi ini dulu kita bahas. Jadi untuk nomor 1 dan nomor 2 dulu ya. Kita sekarang saya bikin subjudulnya adalah present participle dan past participle. Yuk, teman-teman, ternyata present participle dan past participle yang merupakan subbab dari participle, ini sekarang saya mau fokus adalah untuk menggabungkan atau menyingkat, mungkin menyingkat ya, bolehlah teman-teman. Menggabungkan atau menyingkat, terserah nih, kadang-kadang ada teman-teman yang ini namanya menggabungkan Kak, ada yang bilang ini sebetulnya proses menyingkat gitu ya, terserah lah teman-teman. Saya sih lebih setuju yang menyingkat ya. Menggabungkan atau menyingkat dua kalimat ya, dua kalimat dengan subjek yang sama dan tenses yang sama juga. Ya, teman mungkin boleh catat dulu ya. Yang mana nanti dia bisa bermakna ada dua. Bisa artinya ketika, bisa juga artinya karena. Kalau ketika bahasa Inggrisnya apa tuh? Ada when, ada while, ada as gitu ya. Kalau karena bahasa Inggrisnya ada because, since, atau as gitu kan. Itu juga berarti karena. Seperti itu teman-teman. Maksudnya gimana sih Kak? Nah ini kita coba ya teman-teman satu-satu kalimatnya. Yang pertama, ini saya pelan-pelan di sini. Mungkin saya lebih enak pakai ini aja ya, pakai teks aja biar lebih rapi gitu. Tapi keyboardnya tidak. Oke, kita coba bikin kalimat dulu ya. Ketika saya mengunjungi nenek saya bertemu dengan saudara sepupu saya. Ya, saudara sepupu ya, betul. Ini contoh soal pertama yang saya buat nih. Yuk kita analisis soal, bukan soal ya, kalimat ini. Kita analisis ya. Ini pakai hitam aja. Oke, nah kita analisis. Ketika saya nah dua-duanya sama-sama saya, ya subjeknya sama, tensesnya sama-sama. Nah dia nggak mesti sama persis, simple dengan simple, continuous dengan continuous nggak mesti ya teman-teman. Sama di sini yang penting sama-sama pas ya, atau sama-sama present. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya berpasangan nih, Kak, boleh nggak pas simple past dengan past continuous? Boleh, nggak apa-apa. Simple past
dengan simple past, boleh. Past continuous dengan past continuous, boleh. Present boleh juga, boleh. Tapi kalau teman-teman bertanya, boleh nggak Kak present perfect dengan simple present? Ya sebetulnya lihat dulu ya, kalau ngomongin ketika seperti yang kemarin ya, konfirmasi ya teman-teman ya dengan pelajaran tenses kemarin, ya itu nggak bisa ya, when sama well itu kan sebetulnya untuk menyatakan dua kejadian yang dilakukan secara bersama-sama waktunya. Sementara kalau yang pakai perfect itu ada urutan keterjadiannya seperti itu. Nah, ini kebetulan malah sama banget nih, sama-sama simple past, gitu, sama-sama I gitu. Nah kita lihat nih teman-teman. Oh iya saya lupa, mohon maaf ya. Ini belum deh, belum selesai. Belum selesai penjelasannya nih. Mana partisipalnya nih? Ini kan langsung maknanya. Oke, ya, bisa. Kita ganti dulu. Hapus dulu nih. Nah, ini nih teman-teman ya. Maknanya juga nanti saya geser ke bawah aja deh. Salah. Mohon maaf. Ini belakangan sebetulnya nanti. Bener ya, sebetulnya maknanya bener, tapi harusnya saya biasanya nulisnya gini. Jadi menggabungkan menyingkat dua kalimat dengan subjek tenses yang sama dengan cara kalau nanti aktif, teman-teman gunakan present participle ya. Gunakan present participle verb in. Kalau dia pasif kalimatnya, teman-teman gunakan, kan ini dulu ya definisinya ya. Gunakan past participle kan ini ya tadi seperti yang di atas kita bahas, present participle itu verb in. Past participle verb 3. Jadi teman-teman gunakan present participle kalau maknanya aktif, kalau pasif nanti berarti pakai past participle. Nah, maknanya ada dua tadi ya. Bisa karena, bisa ketika. Nah, ini baru saya masukin di bawahnya. Gitu. Ya. Seperti itu. Maaf ya. Ini tadi ada kalimat, dua kalimatnya. Seperti ini tadi ya. Oh, nomor 1, mohon maaf nih. When I visited my grandmother, I met with my cousin. Ya, ini kita pindahin dulu ke sini. Ya. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit ya bahwa ini dua-duanya sama-sama pas dan sama-sama I. Teman-teman lihat di sini nih bisa disingkat. Nah, makanya kayaknya lebih tepat menyingkat ya kata-katanya teman-teman. Ketika saya mengunjungi, bukan dikunjungi kan? Nah, ini berarti bisa teman-teman singkat jadi visiting my grandmother. I met with my cousin. With my cousin. Jadi bertemu dengan nenek saya bertemu dengan mengunjungi nenek saya bertemu dengan sepupu saya. Nah, orang-orang kan tanya lagi tuh, siapa ya yang habis bertemu dengan neneknya? Orang nggak tanya. Dari kalimat ini sudah tahu, dia pakai present participle. Berarti subjeknya sama, pasti I juga tuh, ya. Seperti itu, teman-teman. Lanjut lagi, kita ambil lagi contoh yang kedua. Oh, atau sebetulnya saya sudah siapin contoh-contoh kalimatnya nih teman-teman. Bentar ya. Sambil teman-teman kalau ada yang mau dicatat boleh ya, catat dulu. Participle ya, latihan soal kalimat participle. Keren.
Ya, oke. Ini saya ambil aja nih soal-soal apa kalimat-kalimatnya. Nggak usah semuanya ya, nanti kita bahas beberapa aja yang relevan. Ini kan ada banyak banget nih, ada 18 kalimat. Ya, sekalian saya juga nanti mau nambahin beberapa kalimat lagi. Ini ada beberapa latihan nih teman-teman. Ya, atau nggak usah deh, ini kelihatannya jadi banyak banget ya. Coba deh kita ambil satu-satu deh. Ya. Kayak nomor 1. She was talking to her friend and she forgot everything about her. Jadi misalnya she juga ini kurangnya. Ya, kalau nggak disebutin sebelah sama ya. Nah, ini teman-teman bisa singkat nih sama-sama she, Kak, tapi yang satu past continuous, yang satu lagi simple past. Boleh, nggak masalah ya, yang penting sama-sama past. Berarti ini talking to her friend. She forgot everything around her. Sambil teman-teman lihat-lihat ya kalau ada, Kak, menarik kalimat ini, ya itu boleh kita bahas ya. Nah, saya mau ambil yang ini ya, yang pasif seperti nomor 11. Dia dijemput oleh ibunya dan dia tidak mau nunggu dia bukan tidak mau, dan dia tidak harus mungkin ini boleh pakai konjungsi ya, karena dia dijemput oleh ibunya, dia tidak harus nunggu bus lagi kan gitu ya. Nah, ini boleh singkat nih, tapi bukan pakai verb ing, melainkan pakai verb 3, berarti pick up by his mother. Nah, lanjut berikutnya ya. Nah, atau ini karena tadi awalnya nggak pas nih saya bikin. He didn't have to wait. Nah, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi ini kalau langsung ke sini saya rasa jadi kurang ini ya, jadi kurang kurang teratur contoh-contohnya. Jadi biar pakai contoh dari saya dulu ya, sebentar nih saya save dulu. Teman-teman kan tadi sudah save juga ya. 3. Saya pakai contoh soal saya dulu ya. Contoh kalimat dari saya sendiri dulu. Jadi biar teratur aja nih. Tadi saya lanjutkan di berikutnya. Ini kalau kayak gini saya rasa contohnya banyak tapi jadi nggak bertahap ya, biar kita bertahap dulu. Izin ya teman-teman, ini saya tulis nomor 1 tadi yang ini ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Contoh yang kedua, misalnya nih ya, because Andini studies every day, she gets, atau Andini nanti juga boleh ya, she gets the best score. Nah, ini berarti gimana nih Kak? Kita lihat teman-teman, dua-duanya sama-sama Andini, dua-duanya sama-sama tensesnya present. Berarti ini Andini belajar atau Andini dipelajari nih? Andini belajar kan teman-teman. Nah, ini berarti kalimatnya jadi studying every day, Andini atau she juga boleh sih, ya, gets the best score. Bagaimana jika ini dua-duanya kalimat positif saya bikin ya teman-teman. Bagaimana Kak jika kalimatnya negatif gitu ya. Jadi kalau kalimatnya negatif kita pakai warna baru. Oke. Kalimatnya negatif nih,
Misalnya, bukan kalimat negatif, kalimatnya pasif ya. Kalimatnya pasif. When she was punished by Mr. Rudy, she cried. Ya, ketika dia dihukum oleh Mr. Rudy, dia menangis. Maka ini dua-duanya sama-sama she, sama-sama pas gitu ya. Maka ini bisa disingkat jadi apa? Jadi punished by Mr. Rudy, she cried. Jadi teman-teman, kita pakai verb ing atau pakai verb 3 bukan ngomongin tensesnya ya. Walaupun verb ing ini kan namanya present participle ya. Verb 3 participle, past participle itu sama tensi. Present participle berarti harus untuk present ya, past participle untuk past, bukan ya teman-teman. Kita pakai verb ing atau present participle ya, kita pakai present participle ini yaitu verb ing jika kata kerja yang kita gantikan itu aktif. Jika pasif kita gunakan past participle. Kayak contoh nomor 1 nih sama nomor 2 sama-sama pakai present participle padahal yang atas kalimatnya past, yang bawah kalimatnya present. Tapi karena keduanya sama-sama aktif, maka kita gunakan present participle gitu. Kalau yang nomor 3 itu bukan masalah tensesnya pas, tapi karena dia pasif, maka kita gunakan verb 3. Nah, tapi memang setelah kita bikin contoh 3 ini, ternyata kadang ada pertanyaan nih teman-teman. Bagaimana nih Kak, kalau misalnya soalnya gini, because she is so beautiful, cocok sih kalau si beautiful bisa tadi ya, tapi nggak apa, ini pakai diligent aja. Because she is so diligent, she knows so much more than us, atau so much more aja ya. Karena dia itu sangat rajin, jadi dia tahu lebih banyak, jauh lebih banyak. Seperti itu ya. Kita share dulu ya. Ya, jadi ini coba kita lihat lagi ya. Because ini gimana nih Kak? Ini kalimatnya bukan kalimat pasif kan gitu. Kalau dibilang kalimat aktif juga ya mana ya kata kerjanya ya mau dijadiin verb ini. Nah, ini teman-teman, ini kan sebetulnya kalimat kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang ini kalimat nominal ya. Jadi kalimat ada kalimat verbal dan ada kalimat nominal gitu kan kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalimat verbal berarti kalimat yang ada kata kerjanya tuh. Misalnya saya berantem, saya pergi, saya memperbaiki mobil misalnya gitu. Itu kan berarti ada kata kerjanya memperbaiki. Tapi kalau misalnya saya cantik gitu, itu nggak ada kata kerjanya gitu ya, makanya namanya kalimat nominal. Sama kayak gini nih, walaupun sebenarnya kalau kita kemarin bahas ini ada kata kerjanya yaitu is ya. Tapi ini gimana nih Kak, nggak ada kata kerja tadi kita bilang ya, nggak ada yang dikerjakan gitu kan. Nah maka kalau kayak gini teman-teman tarik is-nya ini ke kata dasarnya jadi be kan, being so diligent, she knows so much more. Seperti itu ya. Baik teman-teman, seperti itu. Jadi itu yang mau saya sampaikan tentang present participle dan past participle ya. Tapi ada satu lagi tadi yang kurang ya, kan di awal tadi saya bilang ada past perfect participle, tapi itu saya bahas besok ya. Nah, di sisa waktu kita saya ingin men-share kepada, bukan men-share ya, mencetikkan aja sih sebetulnya. Contoh soal, jadi saya pakai tanda pagar ya untuk soalnya. Contoh soal, misalnya begini nih contoh soalnya teman-teman ya. Misalnya, watching Spider-Man, ini coba teman-teman sambil jawab ya, saya bikin 2 soal deh. Spider-Man titik. Yang A Yang A the movie ya. The movie was good.
Yang B, we like the movie. Yang C, apa ya? We like the movie. The cinema. Gedung bioskopnya. Is so serious. The Spider-Man is great. Atau ya itulah. Saya 4 ya. Ya sampai D. Coba teman-teman lihat ya sambil saya buat contoh soal yang kedua. Nah, itu apa ya? Saya lihat dulu deh ke sini. Kadang-kadang kalimatnya lengkap, tapi teman-teman diminta untuk tahu makna dari kalimatnya. Yuk, teman-teman ada 2 soal ini, silakan saya berikan waktu 1 menit ya. Kira-kira gini soalnya ya, jadi teman-teman nggak diminta untuk merubah-ubahlah dalam bentuk participle, mungkin nggak kayak gitu ya. Yang pasti clue-nya bahwa subjek dan verb, subjek dan tensesnya harus sama ya. Itu clue-nya di situ. Clue dari participle yang kita bahas. Ya, seperti itu teman-teman. Mungkin saya kasih waktu sampai 923 ya, coba dulu ya. Sampai 23 atau 924. Baik, kita coba lihat satu-satu ya. Watching Spider-Man, ini kan artinya nonton Spider-Man ya, bukan ditonton Spider-Man. Nonton film Spider-Man. Nah, ini jawabannya apa nih? Kalau teman-teman bilang, Kak, tensesnya kan harus sama. Tapi gimana ya cara kita mengecek apakah tensesnya sama? Ini nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena di soal kita nggak tahu tensesnya apa, kan gitu ya. Sehingga pasangannya karena di soal nggak ada ketentuan tensesnya apa. Ini kan watching Spider-Man kita nggak tahu ya tensesnya apa ya, present atau past. Jadi karena nggak tahu maka di pilihan jawaban pun terserah mau present atau past. Ya, jadi artinya saya mau bilang bahwa untuk soal nomor 1 ini nggak relevan kita ngomongin tentang tenses. Karena nggak ada petunjuk di soal. Berarti sekarang satu-satunya clue untuk kerjaan soal ini adalah dengan melihat subjeknya sebagai penentu jawaban kita. Coba teman-teman bayangkan kalau misalnya saya jawab the movie was good, misalnya the movie was good ya, the movie was good. Artinya subjek kalimat kedua adalah the movie, berarti kalimat pertama juga the movie dong, kan gitu ya. Karena dia pakai participle, berarti subjeknya harus sama, kan gitu ya. Jadi sudah firm ya bahwa subjeknya harus sama. Kenapa dia subjeknya harus sama? Karena dia pakai participle. Tahu dari mana? Karena ada verb ing di awal kalimat atau verb 3 di awal kalimat, itu berarti participle. Ya.
Ya, jadi hal ini nanti mungkin yang saya akan bahas di pertemuan kedua nih, menekankan bahwa ciri-ciri participle itu ada verb ing atau verb 3 di awal kalimat. Jadi udah pakai verb ing di awal kalimat berarti participle. Kalau participle berarti subjeknya harus sama. Nah, tadi kalau pilihan yang A berarti the movie. Berarti kalimat pertama subjeknya juga the movie. The movie film menonton Spider-Man. Nggak pas ya, teman-teman. Begitu pula jika teman-teman misalnya pilih yang C ya, berarti jawabannya yang B ya. Pilih yang C, berarti watching Spider-Man the cinema is so luxurious. Nah, the cinema-nya mau ditaruh di awal, boleh nggak, Kak? Nah, kalau ditaruh di awal berarti the cinema menonton Spider-Man. Karena harus sama ya subjeknya ya. Yang D juga gitu. D sih bisa-bisa aja, cuman kayaknya nggak tepat nih, the Spider-Man ya. Jadi jawabannya yang B, kami menonton Spider-Man, kami menyukai movie-nya. Gitu ya. Ya tinggal teman-teman mau nambahin konjungsinya apa nih, bisa ketika, bisa karena, tapi sebetulnya bisa lagi yang lainnya. Mungkin ketika kami menonton Spider-Man, kami menyukai film itu, atau karena juga boleh ya. Seperti itu teman-teman, kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Lanjut lagi ke soal yang kedua. Consuming a preserved food, Debbie becomes fat. The underlined words means, ini salah nih. Nggak ada ya. The underlined words. Ini salah nih kata-katanya di sebetulnya. Kita edit dikit lah ya. Nah, ininya aja sih yang dihapus. Nah, ini harusnya the underlined words. Dengan kata-katanya ada banyak ya. Ini yang di garis bawah ini. Consuming a preserved food. Oh, enggak. Sudah benar tadi teman-teman. Sudah benar ya. Ini yang di garis bawahi cuma consuming-nya aja. Nah, teman-teman ini participle. Tahu dari mana? Karena pakai verb ing di awal kalimat. Nah, sekarang subjeknya berarti harus sama. Sebelah kanan Debbie. Sebelah kiri juga Debbie juga. Wah, Kak, tapi semuanya udah Debbie, Kak. Oke. Sebelah kanan tensesnya apa? Present. Sebelah kiri tensesnya juga harus present. Jadi ceknya ke situ, teman-teman. Subjek dan tenses harus sama. Nah, ini past perfect salah. Harusnya present ya. Ini present. Ini present. Ini present. Ya. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau udah kayak gini berarti sekarang nggak masalah ya teman-teman ya. Ini Kak, consume sama is consuming, siapa mana yang lebih benar nih Kak? Kan tadi seperti kita bahas sebelumnya teman-teman ya, dia nggak masalah present temennya satunya simple present, satunya present continuous nggak masalah, atau simple present juga nggak masalah. Yang penting sama-sama present, sama-sama pas gitu. Nah, sekarang berarti tinggal makna nih teman-teman ya. Ini jawabannya yang D ya, karena lebih cocok kan gitu ya teman-teman ya. Karena dia konsumsi preserved food makanya jadi gendut gitu. Bukan ketika dia konsumsi preserved food jadi dia gendut kan gitu. Tapi karena dia sering nih kan berulang-ulang ya pakai simple present ya. Karena dia mengkonsumsi preserved food makanya dia jadi gemuk. Bukan ketika dia konsumsi jadi gemuk kan nggak kayak gitu ya prosesnya ya teman-teman ya. Tapi dampaknya gitu ya baru dia jadi gemuk. Seperti itu. Jadi nanti setelah teman-teman cek subjeknya sama atau enggak, tensesnya sama atau enggak ya gitu. Setelah dua ini dicek, teman-teman coba cek maknanya mana yang lebih tepat. Seperti itu, teman-teman ya. Boleh dicatat atau di screenshot ya. Tapi mana ya bagian mana lagi yang mau dicatat ya? Mungkin tinggal sedikit lagi ya. Atau kalau ada yang mau ditanyakan boleh, teman-teman. Tapi ini saya akan bawa lagi ya nanti ya ke pertemuan berikutnya, teman-teman. Jadi sebelum nanti bahas yang lain, memang saya sengaja bahas ini dulu ya. Memang ini sengaja, seandainya pun dia ini memang biasa sengaja dibikin jadi setengah pertemuan dulu, baru setengah lagi gitu ya. Jadi nggak mau dijadiin satu pertemuan sendiri. Padahal bisa jadi partisiple meskipun banyak, bisa jadi satu pertemuan aja nih partisiple. Enggak ya teman-teman, biar 2 hari dia ketemunya nanti nih. Jadi teman-teman terbiasa dulu di pertemuan pertama, baru pertemuan kedua kita bahas soal. Jadi gitu ya teman-teman. Makanya tadi saya bilang saya mohon maaf kalau misalnya salah dalam pembawaan participle ini ya, karena mungkin di tempat lain belajar participalnya beda nih. Mungkin dibahas lagi dalam verb ing ada jiren, kan gitu ya teman-teman. Jiren kan pakai verb ing. Mungkin ada yang membahas jiren di situ. Mungkin ada lagi bahas continuous dan lain-lain gitu ya. Cuman kalau saya di sini untuk participalnya cukup mengangkat hal yang tidak diangkat di tempat-tempat lain gitu ya. Karena kita kan fokusnya ujian gitu ya teman-teman. Nah, jadi
apa yang akan kita bahas di participle atau yang sudah sih tadi ya, sudah kita bahas di participle dan memang ini yang kita bahas di participle ya, bahwa tujuan participle adalah menyingkat atau menggabungkan tadi ya 2 kalimat dengan subjek dan tenses yang sama, seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini saya simpan dulu ya. Kita lanjut lagi ini ya, tapi bukan satu pertemuan ya. Setelah ini kan masih TPA dulu ya, setelah TPA baru kita nanti bahas TBI. Kita mulai dari sini dulu, sekaligus tadi ada PR satu ya, mungkin bagi saya dan teman-teman juga boleh sambil lihat-lihat referensi ya, terkait tadi yang inversion tipe ketiga ya, kita bilangnya tipe ketiga. Inversion yang apa ya tadi itu ya, yang adverb of place-nya di awal kalimat, kalau ada auxiliary-nya bagaimana, seperti itu. Tadi pertanyaan dari Mas Galih ya. Siap. Itu teman-teman untuk pertemuan hari ini mungkin saya akhiri ya. Sudah 9.31 ya. Oke, saya akhiri. Selamat, tetap semangat teman-teman. Mohon maaf apabila salah kata dan perbuatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak stop share dulu ya. Siap, sama-sama Mas. Ya. Oke.